ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah kita masih sama-sama hadir memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam henti-hentinya pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula khatib senantiasa berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri pribadi khatib, agar marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maupun menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan ketakwaan yang kita miliki ini menjadi sebab bagi kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah 3 hal yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang diriwayatkan dari Suaiban, sahabat Rasulullah SAW, dia bercerita, lamma nazalat, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan, minal ahbar wal uhban, dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, la ya'kuluna awwalan nas bil batil, sungguh mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil.
wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna az-zahabi wa fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabasiruhum, berikan kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Kata sahabat Rasulullah SAW tersebut, ketika ayat ini turun, kami sedang bersama Rasulullah SAW ketika berpergian atau musafir. Sebagian sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ayat ini turun berkaitan dengan emas dan perak. Sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, seandainya ada harta yang lebih baik dari harta emas dan perak, sungguh kami akan mengambil harta itu. Mendengar ucapan sahabat tersebut, Rasulullah SAW kemudian menjawab, ada ya sahabat, afdalul lisanul zikrun wa qalbun sakirun wa zawjatun mu'minatun tu'imu ala imanihim. Kata Rasulullah SAW, ada harta yang lebih baik dari harta emas dan perak. Yang pertama, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang beriman yang membantu iman suaminya. Inilah 3 harta yang paling baik menurut Rasulullah SAW dibandingkan dunia dan seisinya ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, seringkali kita terjebak dengan dunia yang fana ini. Seringkali kita dilalaikan oleh dunia ini. Bahkan boleh jadi kita menjadi orang kaya. Tidak ada masalah, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi jangan sampai kekayaan yang kita miliki kemudian kita melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menganggap bahwa orang-orang kaya itu lebih bahagia daripada orang-orang miskin. Boleh kita punya anggapan seperti itu. Tapi ternyata kekayaan dan kebahagiaan itu tidak berbanding lurus, hadirin. Tidak semua orang kaya merasakan yang namanya kebahagiaan dengan kekayaan yang dimilikinya. Para sahabat Rasulullah SAW suatu waktu mengatakan, jahaba ahlu zuhur bil uzur. Orang-orang kaya lebih dulu mendapatkan pahala daripada kami orang-orang miskin. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Para sahabat pun menjawab, kami sholat, mereka bisa sholat. Kami puasa, mereka pun bisa puasa. Tapi urusan sedekah kami tidak bisa ya Rasulullah. Mereka yang bisa bersedekah. Rasulullah SAW pun menjelaskan, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan apapun untukmu sedekah? Takbir adalah sedekah. Tahmid adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Bahkan kita menyingkirkan duri di tengah jalan pun itu sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap bahwa kebahagiaan itu dengan harta semata. Kedudukan kita yang tinggi, dan juga jangan pernah kita bangga dengan amal soleh kita. Karena kata Rasulullah, banyak orang-orang yang di dunia senantiasa beramal soleh, rajin sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Namun di akhirat kelak, dia menjadi orang yang muflis ataupun orang yang merugi. Kata Rasulullah,
beliau bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahukah orang yang muflis ataupun orang yang rugi tersebut? Kemudian para sahabat mengatakan, orang yang muflis ataupun orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Ya Rasulullah, itulah orang-orang yang bangkrut. Namun Rasulullah SAW menjelaskan pada sahabat, bukan seperti itu wahai sahabat. Tapi orang yang bangkrut, orang yang muflis itu adalah orang yang di akhirat kelak membawa amal soleh dari solatnya, dari zakatnya, dari seluruh amal solehnya yang dia bawa ke akhirat. Tapi ketika di dunia dia pernah mencaci orang lain, dia pernah suuzon kepada orang lain, memfitnah orang lain, kemudian ternyata di akhirat kelak amal solehnya diberikan kepada orang-orang yang pernah dicacinya, orang-orang yang pernah difitnahnya, dan orang-orang yang pernah dibencinya. Tak hanya itu hadirin, dan ketika amal soleh kita habis, ternyata kemudian dosa orang-orang yang senantiasa kita sakiti juga akan diberikan kepada kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang bangkrut. Jadi hadirin, jangan pernah kita terpancing siapapun untuk menghilangkan amal soleh kita. Karena amal soleh kita cukuplah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hadirin yang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita merasakan 3 hal yang lebih baik daripada dunia dan isinya ini, yang lebih baik dari harta ini. Kata Rasulullah yang pertama tadi yaitu lisan zakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Maka ingatlah kepada Allah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jangan sampai kita sandarkan ketenangan kita kepada harta. Jangan sampai kita sandarkan ketenangan kita pada jabatan. Jabatan akan hilang, harta kita akan musnah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sandarkan kebahagiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa berzikir, itulah yang lebih baik daripada harta, lebih baik daripada emas dan perak. Dalam Al-Quran Surah Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum awwalakum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikanmu kepada hartamu dan anak-anakmu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan siapa yang mengerjakan itu, maka mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jangan atas nama kesibukan kita kemudian kita melalaikan kewajiban kita seperti sholat. Jangan atas nama bekerja kita melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berhenti bekerja ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita dengan seruan azannya. Allah yang memberi kita rizki hadirin. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita semua. Allah yang memberi segala apa yang kita minta. Lalu kita dengan mudahnya melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Pantaskah kita hadirin disebut sebagai hamba, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, inginkah aku tunjukkan kepada kalian amal yang paling baik di antara kalian? Lebih baik daripada harta yang kalian miliki, lebih tinggi untuk mengangkat derajat kalian, lebih dari infak dengan harta dan emas dan perak.
bahkan lebih baik dari perang di jalan Allah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin, yang paling baik daripada dunia dan isinya adalah hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita nikmat. Hati yang mengakui bahwa tidak ada yang memberikan ketenangan, kebahagiaan, kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah memberikan yang jelek untuk kita hambanya hadirin. Allah akan memberikan yang terbaik selama kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Selama kita senantiasa beriman, Allah tidak akan pernah mengazab kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabil sadid. Jika sekiranya kita beriman, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat bagi kita. Namun, jika kita kufur akan nikmat Allah, ingatlah bahwa azab Allah itu amat pedih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang lebih baik daripada emas dan perak, bahkan dunia dan seisinya ini adalah istri yang beriman, yang membantu iman suaminya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah, mukminah yang membantu iman kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang Allah berikan rizki buat dia, seorang wanita yang solehah, Allah akan membantu dia untuk menyempurnakan agama setengahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbahagialah kita semua kalau istri kita selalu menegur kita dan mengingatkan kita tentang ibadah, tentang membaca Al-Quran. Hari ini sudah berapa lembar yang kita baca? Tentang sholat kita, istri kita yang senantiasa mengingatkan kita untuk bersedekah dan sebagainya.